نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Muhammad, yang kami hormati GM TA Nusra Bapak Juansa, yang kami hormati Bapak OSM TA Jatim Bali Nusra Bapak Arif Wibisono, dan segenap rekan-rekan yang mengikuti secara onsite dan virtual melalui aplikasi Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan acara tausiah pada hari ini, Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar ajma'in wa ba'd. Yang saya muliakan, sama-sama kita ta'zimi Bapak JM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pejabat utama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, bapak-bapak, singkatnya hadirin hadirat yang dapat mengikuti kajian pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi ini di bulan suci Ramadan memasuki hari yang keempat ini kita dapat berkumpul guna saling mengingatkan tentang tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga perkumpulan ini mendatangkan ridha dan barakah dari Allah, sehingga apa yang menjadi hajat kita ke depan dalam munajat-munajat kita Allah mudahkan dan ijabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan tercurah dan limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah pernah mengadukan tentang keadaan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa menyamai dengan umat-umat terdahulu. Dari sisi apa? Nabi mengatakan, ya Allah, umatku tidak sepanjang usianya umat-umat terdahulu. Karena umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 1000 tahun, 800 tahun, ada yang 500 tahun. Semua umat-umat terdahulu panjang umurnya, sehingga bisa dipastikan umur mereka panjang, amal mereka pun panjang-panjang. Berbeda dengan umur umat saya. Umat saya kata Nabi menetapkan hanya 60 sampai 70 tahun saja. Ya, bagaimana bisa sampai umurnya amalnya 1000 tahun. Kemudian yang kedua, umat saya dia kecil-kecil dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau Nabi Adam tingginya saja 3 kali pohon kelapa dan bidang dadanya saja 6 meter. Kemudian umat terdahulu kaum Samud ukurannya bisa membuat gunung menjadi rumah. Fir'aun di Mesir bisa membuat piramida yang bersusun-susun tanpa menggunakan alat berat karena fisiknya mereka besar-besar. Ya, maka umatku kocek-kocek, kecil-kecil, ya, kecil-kecil, sehingga dia tidak sekuat umat terdahulu dalam ibadahnya. Yang ketiga, ya, umat terdahulu gigih bekerja, sungguh-sungguh bekerja dalam ibadah. Kalau umat saya mungkin hari ini dia sudah kecil-kecil, pendek umurnya, dan dia malas-malasan juga dalam ibadah. Nah, ini curhat Nabi SAW. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah umat Muhammad. Kuntum khairu ummah.
kalian itu sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Bukan dari sisi umur, karena umurnya mungkin pendek. Bukan dari sisi fisik, karena fisiknya mungkin kecil. Bukan dari sisi kegigihannya, bukan. Tapi kata Allah, tapi setiap amal yang dia lakukan, aku lipat gandakan, bisa sampai 1000, 2000 amalnya dalam usia yang pendek itu. Itulah yang diberikan kemuliaan kita dalam bulan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan yang istimewa buat umat Nabi Muhammad SAW, di mana setiap satu kewajiban yang dia lakukan, bukan pahalanya satu Bapak Ibu, tapi pahalanya adalah 70 kali ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Artinya kalau hari ini Ramadan kita sholat sekali saja sholat subuh, maka nilainya adalah 70 kali sholat di luar Ramadan. Kalau 5 waktu kita sholat hari ini, maka nilai sholat kita bukan 5 kali, tapi nilai sholat kita 70 kali 5, yakni 350 kali sholat nilainya. Yang ukurannya tidak ada umat ini usianya 350 Bapak Ibu. Ada usianya 300 hari ini di situ. Enggak ada, 100 saja bro. Ya. Ada yang 80? Enggak ada. 18 tidak ada. Ya, enggak ada. Tapi nilai ibadah kita itu Ramadan, sholat saja itu nilainya 350 sehari. Belum lagi dihitung nilai sedekah. Sedekahnya itu sampai 700 kali lipat. Kali 70, 700 kali 70 di Ramadan. Ya, maka ketika saya sedekah dengan apa saja, ukurannya saya puasa sambil tersenyum, sedekah senyum saya nilainya 700 kebaikan senyum, dikali dengan nilai jumlah puasanya 70, maka berapa jumlah usia kita dari sisi amal ya. Maka hari ini adalah tugas kita melebihkan amal kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk bermalas-malasan, sehingga kalau orang hari ini salah persepsi tentang puasa. Puasa membuat dia itu meninggalkan pekerjaan, meninggalkan amal, seolah-olah puasa itu jadi tersangka. Ya, kenapa tidak kerja? Puasa, lapar. Ya, kenapa tidak bersih-bersih? Puasa, lapar. Kenapa tidak belajar? Puasa, lapar. Kenapa tidak ke lapangan? Puasa, lapar. Kenapa tidak sholat? Puasa, lapar. Puasanya tuh yang disalahin. Seolah-olah puasanya dari tersangka membuat dia terhalang untuk ibadah. Justru Allah itu bangga ketika kita ini lapar dan haus, kita masih ibadah. Itu yang hebat ya. Sampai Allah katakan, dia puasa hambaku dalam keadaan lapar dan haus, tapi dia tetap ibadah, tetap bekerja. Saksikan malaikatku, aku ampunkan seluruh dosanya. Justru kita laparnya ini menghalangi kita untuk ibadah. Sehingga yang paling hafal hadisnya adalah tidurnya orang puasa ibadah. Tidur saja. Yang mulai nawatu somawadin subuh tidur, bangun-bangun Allahumma lakasuntu. Itu hebat puasa. Jangan begitu. Itu artinya puasa kalau bahasa orang Sasak itu puasa onjol-onjol Pak JM. Ya. Puasa onjol-onjol itu pindah jadwal makan doang. Yang sehari 1, 2, 3, 4 itu dirapel sebelum subuh 2, setelah maghrib 2, selesai sudah itu. Bukan begitu. Justru puasa itu harus mengembangkan amaliyah kita. Karena Allah katakan fasawmu li wa ana ajzihi. Puasamu untukku dan hanya saya yang tahu menjumlahkan bagaimana jumlah kebaikannya. Maka tak terukur jumlah kebaikan yang Allah berikan kita hari ini. Kalau sholatnya saja sehari 350 kali, belum kali sholat berjamaahnya 27 kali, 350 kali 27. Belum lagi baca Qur'annya, satu huruf nilainya 70 kali ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca jumlah hurufnya berapa? Tidak menghitung kan? 19 huruf, ya kali 70, berapa sudah itu? Ya, maka Allah itu bangga ketika kita ini puasa melakukan aktivitas amal sempurna, itu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam hadis Rasulullah mengatakan tentang keistimewaan Ramadan. Pertama kata Nabi, wa huwa syahrun syarifun. Bulan Ramadan tidaklah disebut Ramadan karena dia adalah bulan yang paling mulia. Maka waktu di Ramadan itu adalah semulia-mulia waktu. Kalau di luar Ramadan kita harus mencari waktu yang istimewa untuk berdoa, untuk beribadah agar cepat dikabul oleh Allah. Ya, misalkan di tengah malam ketika tahajud itu waktu yang istimewa. Ketika subuh itu waktu istimewa. Atau di masjid tempatnya istimewa, ya, di majelis taklim tempatnya istimewa. Tapi Ramadan tidak ada tempat yang terbagi kecuali semuanya adalah mulia. Ya, mulia. Kita di sini mulia. Kemana-mana kita ini mulia hari ini, Bapak Ibu hormati Allah. Kenapa? Karena kemana-mana kita bawa puasa. Ayo, ke kamar mandi puasa nggak? Ada yang enggak di kamar mandi? Ya ada. Ya, ke kamar mandi kita puasa, kantor kita puasa, ya, ke pasar kita puasa, ke lapangan kita puasa. Maka kata Allah, karena puasamu di mana-mana, maka saya membalasnya. Ya. Itu yang membuatnya aktivitas kita itu di mana-mana mulia, di mana-mana berkah. Ya. Maka jangan kita sia-siakan kemuliaan dan keberkahan waktu sedetik-detiknya Ramadan itu hanya untuk apa? Melakukan amal yang sia-sia. Apalagi sekedar tidur saja. Ya, emang dia enak saya tidur di situ. Tapi apa? Tapi kita kehilangan amal. Kehilangan amal. Di saat ini Allah turunkan ampunan. Di saat ini Allah turunkan berkah. Di saat ini Allah turunkan rahmat. Di saat ini Allah turunkan itqu minan nar. Segalanya Allah full obral turunkan. Kalau kita tidak kebahagiaan Bapak Ibu, itu keterlaluan. Ya, keterlaluan kita. Makanya Jibril berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Ya Allah, siapa-siapa umat Muhammad ini, Engkau temukan dia panjang umur, sempat sehat bertemu Ramadan, tapi tidak dapat kebaikan Ramadan, ampunan tidak dapat, rahmat tidak dapat, semua kebagusan tidak dapat. Itu kalau mati ya Allah langsung masukkan ke dalam neraka. Ya. Masuk neraka saja. Kenapa? Kan keterlaluan. Ngapain aja kita ketemu Ramadan? Ya. Kata ulama kita butuh berapa Ramadan untuk jadi mulia? Bapak-bapak butuh berapa Ramadan untuk jadi mulia? Butuh 1000 Ramadan? Enggak butuh. Ya. Yang kita butuhkan ukurannya 1 Ramadan saja. Tapi Ramadan yang berkualitas itu sudah cukup jadi tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun ketemu 1000 Ramadan, tapi ya tetap aja gitu-gitu, dia tidur-tidur aja. Ukuran yang enggak ada yang berubah, berarti Ramadan tidak akan merubah kita. Maka hari ini waktunya spesial, tempatnya spesial, seluruh aktivitas kita spesial. Maka jadikan dia amal yang spesial untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Kemudian Nabi SAW isyaratkan, wa fihi lailatul khairum min alfi syahr. Di Ramadan itu engkau harus mendapatkan janji Allah. Yakni apa? Ada malam Lailatul Qadar yang dijanjikan. Dia lebih dari 1000 bulan. Semalam itu nilainya 1000 bulan. Ya, ada yang pernah hidup 1000 bulan, Bapak Ibu? Pernah lihat 1000 bulan? Pernah dapat Lailatul Qadar enggak? Enggak ada potongannya, ini belum dapat. Nah, masih suram-suram. Enggak ada Lailatul Qadar. Nah, kalau Laila ada. Tapi Qadarnya belum ada. Lailatul Qadar itu adalah poinnya Ramadan. Dia bisa bernilai 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun, berapa tahun 1000 bulan? 1000 bulan itu kurang lebih 85 tahun. Ya. Nilai kita beribadah di Ramadan pada malam Lailatul Qadar itu sekali ibadah. Nilainya Bapak Ibu kata Nabi 1000 bulan, artinya kalau ditahunkan 85 tahun ibadah per amal. Kalau kita senyum misalkan malam itu senyum, sekali senyum itu nilai senyumnya 1000 bulan.
Pernah senyum 1000 bulan? Leleh sudah senyum 1000 bulan. Ya. Gak mungkin. Tapi nilai senyum kita dalam sedekah itu sudah 1000 bulan, 85 tahun. Belum lagi dia baca Quran, sehuruf bacaan Al-Quran nilainya 85 tahun. Belum lagi dia terawihnya 1 rakaat nilainya 85 tahun. Belum lagi dia witirnya 85 tahun. Belum lagi dia sedekahnya 85 tahun. Belum lagi dia itu ke masjid, iktikafnya di masjid 85 tahun. Berapa jumlah kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Maka susullah, jemputlah Lailatul Qadar, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara mendapatkan? Mudah. Ya, Bapak sudah dapat Lailatul Qadar? Belum kan? Ya. Dimudahkan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak menghendaki kita itu kesulitan. Allah itu mesti menjanjikan dan memudahkan. Allah tidak janjikan kita Lailatul Qadar kecuali dimudahkan cara mengambilnya. Ya, beda dengan manusia. Ukuran kalau manusia itu orang dijanjiin bisa jadi sulit cara dapetin. Atau kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau Allah itu kaidahnya apa? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yuridullahu bikumul yusra. Allah janjikan pasti dipermudah. Ya, cuman kita saking abotnya sudah ya, pada semudah itu. Apa syarat Lailatul Qadar? Tidak perlu Bapak Ibu lihat Lailatul Qadar itu bulan tidak terlalu terang, malam sunyi, tidak ada angin sepoi-sepoi, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas katanya. Ya, sehingga apa? Rombongan lihat matahari bulan tengah malam, lupa dia tidak sholat. Nah, ini dah dia. Ya, dia hanya lihat tanda. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tandanya adalah apabila ada bunga-bunga atau pohon-pohon daunnya itu menunduk di tengah malam. Ya memang menunduk di tengah malam. Sehingga ada yang memandangi pohon jambunya setelah tarawih sampai subuh hanya untuk melihat jambunya turun daun. Bukan. Tapi Lailatul Qadar itu diberikan buat orang yang satu saja, qiyam, yakni menjaga malamnya dengan qiyam. Apa qiyam itu? Kata ulama sebelumnya sepakat, syarat Lailatul Qadar adalah mengqiyamkan lailanya. Bagaimana qiyamnya? Pertama tarawihnya, Bapak Ibu. Tarawihnya harus full. Kalau full tarawihnya, insya Allah dapat lailah. Kemudian tahajudnya full, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun tarawihnya 8 rakaat, walaupun witirnya 1 rakaat, penting istiqomah, dapat tiket menuju lailah. Ya. Tapi kalau udah bolong-bolong maksudnya, bolong-bolong, ya udah di blacklist kita dari catatan malaikat, ini tidak cocok. Ya. Ini udah ngebut lagi 8 rakaat lagi, dolin tok, ya, sering semprap lagi imam sama. Ya tidak kita dapatkan. Maka kejarlah Lailatul Qadar itu karena Allah memudahkan dia, dan disitulah kemuliaannya. Ukurannya kita meninggal di waktu itu, maka tidak ada tempat yang paling tepat kata Nabi kecuali balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, Nabi isyaratkan wa huwa syahrus sabri, dan Ramadan harus menjadikan kalian bulan kesabaran. Sabar Bapak Ibu, jangan kita ini marah-marah. Ya batal enggak puasa saya marah, batal pahalanya. Ya, tapi sah puasanya, tapi tidak ada dapatnya. Ya, enggak boleh kita ini tidak sabar. Ukurannya saking laparnya, ya semua dia marahin, anak main-main dia marah, kucing begarang dia marah, orang ceramah di radio menjelang maghrib banting radio. Kenapa? Kalamanya ceramah Tuan Guru lubang baik, yang belum waktunya Pak. Ya, ngaji lagi, ya koriknya dibanting radio, marah-marah tuh.
ya, lagi di depan hidangan, semua makanan ada di depannya,